sahabat pencinta tanah air, salam Agustus, merdeka untuk selamanya. Ya, yang namanya merdeka tentunya tidak ada penindasan dari apapun, dari manapun. Kita sudah lepas dari penjajahan yang sekian puluh tahun. Nah, sekarang saya lagi menikmati udara bebas. Isu yang beredar tentang pondok pesantren Al Zaitun, ya, mari kita ngobrol di sini. Sahabat, terutama teman-teman ya, ada yang menikmati tentang mengikuti perkembangan pondok pesantren Yayasan Al Zaitun. Ada berita yang menarik yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat pencinta tanah air. Judul berita yang saya kutip di harian Tempo, ini saya bacanya di .com, koran online ya, Tempo CO Jakarta. Kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi, mengatakan setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka, maka kepengurusan pondok pesantren Ma'had Al Zaitun akan diteruskan oleh sahabatnya. Karena di sana Pak Panji tidak sendiri, tentunya bersama-sama sahabatnya yang bekerja sama. Sekarang sahabat-sahabatnya lah yang fokus mengelola di sana. Namun Hendra mengatakan para ustadz dan santri Al Zaitun pasti bertanya-tanya tentang kondisi Panji Gumilang. Ia mengatakan pihaknya akan mengajukan penangguhan penahanan dengan alasan kemanusiaan. Hendra mengatakan Panji Gumilang belum menyampaikan pesan kepada pengurus Al Zaitun dan seterusnya. Kemudian Hendra mengatakan lagi saat ini Panji Gumilang masih diperiksa dan dalam status penahanan. Ya, saya sebenarnya mau cukur gundul karena begitu senangnya salut dan hormat untuk penegakan hukum kepolisian, sehingga tidak ada tebang pilih ya. Sebab beberapa yang lalu dihebohkan oleh salah seorang tokoh agama, pemimpinan salah satu organisasi massa terbesar ya masanya banyak lah, sebut saja FPI, dibubarkan, kemudian pemimpinnya bukan dikriminalisasi kalau memang ada tindak pidana pelanggaran hukum, ya ditahan. Ada lagi seorang Zuriatul Rasul yang ditahan juga karena mungkin ada dugaan penyimpangannya. Lah ini Al Zaitun kesannya terlalu lama atau ketelitian yang hebat ya. Sangat berhati-hati sekali sehingga aparat tidak asal menangkap melalui gelar perkara, kemudian mengundang dan memeriksa beberapa saksi-saksi. Sehingga pada hari ini ada kabar yang menarik. Tanggal 2 Agustus yang bersangkutan ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan. Ya, karena ajarannya yang sangat menyesatkan. Saya di sana tahu sendiri bahwa lokasinya memang sangat jauh dari pemukiman penduduk. Kalau mau berjalan para santrinya sekitar 3 kilo dari asrama santri ke pintu gerbang pondok Al Zaitun. Bahkan Mahmud Ede mengatakan yang ditahan pimpinannya, tetapi pondoknya tetap berjalan. Nah, kalau berjalan bagaimana kalau mengajarkan ajaran yang sesat? Mazhabnya saja mazhab Bung Karno. Padahal Islam yang tahunya adalah 4 mazhab. Antara ada mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi dan seterusnya, dan Hambali ya. Tapi kalau ini mazhabnya mazhab Bung Karno, sementara rakyat Indonesia tahu bahwa Bung Karno adalah bapak proklamator kita, bukan imam besar yang dianut oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Jadi saya salut dan hormat kepada aparat yang sekarang sudah berani menahan. Kalau perlu jangan penistaan agamanya saja. Banyak penekanan tentang PPATK, aliran dana, kemudian pengelolaan dana BOS, bantuan operasional sekolah, yang informasinya juga harus digali lagi. Ya mari kita tetap menjaga keutuhan di dalam rangka 17 Agustus ini, hari kemerdekaan. Kita harus tetap waspada dan waspada. Jaga anak cucu kita agar tidak terdoktrin oleh aliran yang menyesatkan. Masa ada negara dalam negara. Dia terang-terangan NII, negara Islam Indonesia. Negara kita bukan negara Islam. Negara kita berlandaskan Pancasila. Ya tetap dijaga keutuhannya. Meskipun pada saatnya nanti seluruhnya akan hancur, itu nanti ketika Imam Imam Mahdi, Nabiullah Isa alaihissalam akan turun ke langit menjadi juru selamat. Itu kan nanti. Kita belum tentu
mengalami. Tapi kalau ini jelas ngaku dan menyesatkan ajarannya, sholatnya berjarak, perempuan di depan dan bahkan boleh khutbah. Jadi sangat menyimpang. Dan lalu bagaimana ketegasan Menteri Agama? Apakah ini ranah pihak kepolisian setelah ramai-ramai masyarakat menggeruduk di sana? Saya prihatin sekali karena jalan yang menuju Al-Zaitun pun jalannya kayak ombak banyu, jeglak-jegluk jalannya. Perjalanan dari Tegal kurang lebih 4-5 jam dan saya sudah membuktikan ke sana. Jadi informasi yang menyesatkan atau yang disesatkan perlu diluruskan. Katakanlah yang benar adalah benar. Kalau salah mari kita luruskan. Tapi kalau salahnya sudah terlalu banget, biar aparat yang mengadilinya. Proses pengajuan, pengadilan, dan nanti keputusan hakim yang menentukan salah dan benar. Nah, ini sama saja dengan masyarakat pesisir yang ada di Pontianak. Nelayan kita ramai-ramai dibakar oleh penduduk sana. Tapi mana aparat? Apakah ada penetapan tersangka siapa yang melakukan pembakaran kapal? 2 kapal nelayan di perairan Jawa yang mencari ikan di laut sana dibakar dan sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya. Sementara ada yang namanya alat visual monitoring system yang dipasang oleh pemilik yang pemerintah pusat untuk monitor. Dan pada saat kejadian itu bagaimana? Monitor tok, sementara mereka hanya memungut dan memungut. Bayarnya saja mahal, sedulur. Aduh, mumet nih kiri ini. Al-Zaitun belum selesai, proses pembakaran kapal belum selesai. Kemudian beberapa hari yang lalu tanggal 29 Januari 2023 terjadi 17 kapal terbakar. 2 diantaranya adalah milik saya. Dibakar. Pemerintahnya mana? Hei KKP, jangan mintanya mungut pajak tok. Tolong dibantu kami. Jadi ya Allah Gusti, urip yang rada pusing ini. Melihat gonjangan politik yang belum jelas. Maka untuk tanggal tahun 2024 jangan sampai salah pilih pemimpin. Karena di sana nanti akan memilih pemimpin. Kalau salah memimpin, maka rusaklah ekonomi kita. Kita sudah seperti ini, tapi kita mau teriak ngomong apa? Ngomong teriak-teriak, dituduh subversif. Seperti Wiji Tukul hilang sampai sekarang, mana? Tidak. Kalau mati harus ada kuburannya. Kalau diculik, siapa penculiknya? Dan belum ada penetapan tersangka siapa penculik aktivis dari tahun itu. Dan sekarang ramai-ramai ada 3 bakal calon presiden. Kalau seperti ini, ya rakyatlah nantinya akan dirugikan. Oke sahabat, tetap salam sehat, sukses selalu, semoga Indonesia sejahtera.